Udah ada yang nawar belum? Tadi nih ngambilnya langsung dari si mbaknya. Malam. Selamat malam pemirsa, selamat datang di program Cerdas Hukum. Talk show hukum kekinian dan mencerdaskan serta solutif. Selama 1 jam ke depan, saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim akan membahas kasus jual data diri yang berujung bui yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, data pribadi menjadi hal penting yang dijadikan sebagai data kependudukan sekaligus tanda pengenal setiap orang. Namun belakangan, data pribadi seperti nomor kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hingga rekening tabungan kerap diperjualbelikan. Penjualan data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan hingga tindak kriminal lainnya. Sebelum kita memulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Kasus judi online bukan hal yang baru di tanah air. Situs judi online pun bertebaran di dunia maya, mulai dari judi kartu hingga togel. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas judi online, mulai dari menangkap bandar hingga pelaku judi. Polisi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi menjadi penampungan uang hasil perjudian. Seperti yang terjadi dalam kasus dugaan judi online pada 2019 lalu. 4 orang terdakwa yakni Anjat, Aditya, Bim Prasetyo, dan Pipingan diduga melakukan jual beli buku tabungan dan dijerat dengan pasal judi online dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya meyakini bahwa rekening milik keempat terdakwa dijual dan dipakai sebagai penampung uang perjudian atau pencucian uang. Namun di persidangan, majelis hakim menilai bahwa penjualan rekening yang dilakukan oleh keempat terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Keempat terdakwa pun bebas murni. Kasus ini pun menyita perhatian banyak pihak. Pasalnya, jual beli ATM dan buku tabungan merupakan kegiatan ilegal yang berarti telah menjual identitas. Hal ini dapat disalahgunakan atau bahkan dapat digunakan untuk penipuan. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam soal permasalahan jual beli data pribadi langsung bersama tim kuasa hukum terdakwa Bapak Adi Nugroho. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Pak Adi di sini selaku mewakili keempat terdakwa ya? Betul. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu mengapa terdakwa ini tidak bisa dihadirkan di studio bersama kita? Ya, sebelumnya kami minta maaf karena para terdakwa, klien kami yang saat ini sudah dibebaskan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak bisa hadir di tempat ini karena ada beberapa hal. Pertama, mereka semua ada di luar kota, posisinya bukan ada di Jakarta, tapi ada di Malang. Oke. Ya, jadi untuk kesini, untuk saat ini dengan kondisi COVID kayak saat ini agak susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga ada beberapa yang orang tuanya sedang sakit. Ya, jadi mau nggak mau mereka beresiko kalau mereka meninggalkan orang tuanya, sedangkan kehidupan mereka saat ini menopang kehidupan keluarga. Kemudian yang lainnya juga mereka sedang berusaha untuk menghidupi keluarga mereka sendiri. Karena situasinya kan kalau kita melihat waktu kondisi baik-baik pun mereka sedang berusaha untuk menghidupi keluarga mereka, apalagi sekarang kondisi mereka pernah cacat namanya ya, karena kasus ini gitu. Jadi tidak bisa hadir ke tempat ini untuk menjadikan narasumber langsung. Oke, jadi kita akan bertanya langsung ya. Memberikan kuasa ke kami gitu. Baik, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya tujuan dari para terdakwa ini menjual belikan data rekeningnya itu seperti apa? Ya, mereka sebetulnya pada mulanya adalah tidak mengerti bahwa akan sampai terjadi kondisi seperti sekarang ini, Bu. Jadi mereka hanya berpikir, aduh saya ada rekening. Sementara rekening ini bisa dikatakan nggak pernah dipakai. Kemudian ada teman yang katanya membutuhkan dan mau pakai gitu. Kemudian dibeli sama dia. Nggak mahal kok, cuma 250.000. Nah akhirnya karena dia pikir nggak ada kepentingan, ya udahlah, dibelilah, dijual lah itu rekening ke temannya gitu. Nah sama temannya dijual lagi. Gitu. Mungkin juga tergiur oleh imbalan ya. Betul tergiur. Ya? Karena kan kalau kita melihat kondisi kayak sekarang itu kan kondisi susah. Uang 250.000 buat mereka mungkin uang yang jumlah gede gitu. Kalau buat kita mungkin di Jakarta mungkin uang kecil bilangnya gitu. Tapi kan kalau kita melihat di daerah itu bukan uang kecil buat mereka. Itu uang gede gitu. Mungkin bisa hidup beberapa
lama ya, karena kan kita tahu lah biaya hidup di daerah itu sangat murah dibandingkan Jakarta. Ya, jadi nominal tersebut sebenarnya relatif ya di masing-masing daerah. Betul. Untuk proses penangkapan sedari awal ini kronologinya seperti apa sih, Pak? Yang berdasarkan pengakuan dari klien kami, hampir semua ya, tiga orang diantaranya itu mereka dijemput pada tanggal 19 Mei, menurut pengakuan mereka itu dijemput di rumah mereka masing-masing di Malang. Gitu. Jadi dari polisi dari Polda Metro datang ke Malang berdasarkan laporan masyarakat kata mereka, kemudian datang ke Malang, mereka kemudian menjemput satu persatu, kemudian mereka semua dibawa ke Jakarta. Hanya satu yang kebetulan tinggal di Tangerang, itu mereka dijemput sehari sesudahnya itu di Tangerang. Tapi sebetulnya mereka ini saling mengenal satu sama lain? Setahu saya sih berdasarkan pengakuan mereka memang kenal awalnya, tapi nggak terlalu dekat gitu loh, kenal begitu aja. Baik, lantas setelah dibawa ke Jakarta apa yang terjadi? Mereka ditahan. Mereka langsung ditahan, masuk ke dalam tahanan di Polda Metro Jaya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Alvin Lim ya, selaku praktisi hukum. Pak Alvin, ini bagaimana Pak Alvin melihat kasus ini, Pak? Jadi kalau saya lihat dari kasus ini ya, jadi aparat penegak hukum dalam hal ini oknum menggunakan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum di situ. Nah, itulah yang dijadikan celah untuk masuk ke dalam ranah pidana. Baik, ketidaktahuan yang seperti apa nih sehingga yang menyebabkan mereka semua terjerat hukum? Jadi gini, yang dilakukan oleh para terdakwa itu cuma satu hal. Dia jual rekening dia, buku tabungan dan ATM dan PIN, dia jual ke orang lain yang dia tidak kenal. Jadi itu beberapa orang itu mereka tidak kenal satu sama lain, orang luar kota, ya kan? A jual ke B jual ke C jual ke D katanya jual ke bandar judi online katanya. Jadi berantai ya. Itu kan. Jadi yang mereka lakukan tindakannya itu mereka itu menjual rekening mereka, buku tabungan mereka, data pribadi mereka ke orang lain. Itu aja tindakan yang dia lakukan. Baik, jadi ini berawal dari ketidaktahuan ya. Betul. Karena itu kita juga harus cermat sebelumnya. Nah, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan kembali setelah para terdakwa ini dibawa ke Jakarta, lantas ditahan selama 9 bulan ya. Apa yang terjadi di sana? Ya, awalnya mereka ditahan di Polda Metro Jaya karena kan kasus dilakukan penyidikan, kemudian dilakukan proses pengalian dari penyidikan naik ke tingkat P21, naik ke tingkat pengadilan, masuk kejaksaan, kemudian mereka dipindahkan ke LP Cipinang. Nah, selama mereka di sana dari pengakuan klien kami, mereka waktu di LP Polda Metro Jaya, kondisi mereka menurut mereka yang biasanya bebas itu mereka harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan karena dalam satu ruangan mereka harus bergerombol tinggal dengan 21 orang, bayangkan. Dalam satu sel? Iya, 5 kali informasi dari mereka sekitar 5 kali 3 lah. Dihuni 21 orang? 21 orang pada waktu itu. Kemudian setelah dipindahkan ke LP Cipinang baru kata mereka agak sedikit lebih baik. Tapi tetap ruangan kecil, mereka dihuni sekitar 8 sampai 9 orang. Baik, dan Pak. makanannya juga menurut mereka kurang manusiawi menurut mereka. Baik, Pak Alvin, terlepas dari masalah kondisi sel waktu itu, secara prosedur hukumnya apakah ini wajar begitu ditangkap dari Malang, dibawa ke Jakarta, langsung ditahan di sel Polda Metro? Jadi kalau penahanan itu memang kewenangan dari penyidik. Jadi apabila penyidik sudah merasa memiliki 2 alat bukti atau lebih, mereka bisa menahan. Itu yang diatur di dalam KUHP. Baik, jadi ini sebenarnya sudah sesuai prosedur sampai dengan proses penahanan. Penangkapan itu, penahanan itu sesuai prosedur. Tetapi yang tidak sesuai di dalam kasus ini adalah dasar hukum mereka. Ya, jadi sesuatu yang bukan pidana, mereka anggap pidana. Dan alat bukti yang digunakan di dalam kasus ini sebenarnya itu tidak ada alat bukti. Tapi ada dugaan rekayasa. Baik, mungkin ke Pak Adi bisa saya gali lagi, sebenarnya ini dugaan rekayasanya seperti apa pada saat proses hukum? Ya, kalau kita melihat ya, dugaan rekayasanya ini kental banget. Yang pertama, pada waktu terjadi penangkapan, keluarga tidak diberitahu. Kami waktu buka BAP mereka, surat penangkapan itu tidak ditandatangani oleh keluarga. Itu yang pertama. Padahal setahu kami, itu kalau terjadi penangkapan, itu harus keluarga mengetahui. Karena kan ini penangkapan, Bu, dari aparat negara, bukan penculikan. Kemudian yang kedua, kami melihat juga ada beberapa pengakuan dari
salah satu tersangka bahwa mereka waktu tidak pernah di BAP. Tidak pernah di BAP? Ya, bahkan ada tanda tangan yang merasa dia nggak pernah tanda tangan. Gitu. Baik, kita akan menggali lagi terkait proses BAP dan proses penyidikan selanjutnya. Namun pemirsa, apa saja risiko dari jual beli data pribadi? Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda, tetap di Cerdas Hukum.